Halo sahabat semua, kembali lagi di Operator Komputer. Kali ini kita akan berbagi referensi belajar, soal dan pembahasan penilaian tengah semester PTS, pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 9 semester 1. Silahkan simak dengan baik, semoga bermanfaat. Nomor 1. Sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara Pancasila berfungsi sebagai A. Pandangan hidup bangsa. B. Dasar negara. C. Tujuan negara. D. Falsafah negara. Jawabannya adalah B. Dasar negara. Nomor 2. Sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, Pancasila berfungsi sebagai A. Pandangan hidup bangsa. B. Dasar negara. C. Tujuan negara. D. Falsafah negara. Jawabannya adalah A. Pandangan hidup bangsa. Nomor 3. Periode demokrasi terpimpin, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, tetapi cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Pernyataan tersebut merupakan tantangan penerapan Pancasila pada masa A. 1966 sampai 1998. B. 1959 sampai 1966. C. 1945 sampai 1950. D. 1950 sampai 1959. Jawabannya adalah B. 1959 sampai 1966. Nomor 4. Masa Orde Lama dikenal sebagai periode A. Demokrasi Pancasila. B. Demokrasi terpimpin. C. Demokrasi rakyat. D. Demokrasi liberal. Jawabannya adalah B. Demokrasi terpimpin. Nomor 5. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada A. Rakyat. B. Warga negara. C. Anggota dewan. D. Pemimpin negara. Jawabannya adalah D. Pemimpin negara. Nomor 6. Pemimpin negara pada masa Orde Lama adalah A. Insinyur Soekarno. B. Soeharto. C. B.J. Habibie. D. Abdurrahman Wahid. Jawabannya adalah A. Insinyur Soekarno. Nomor 7. Masa Orde Baru dimulai pada tahun A. 1966. B. 1945. C. 1959. D. 1998. Jawabannya adalah A. 1966. Nomor 8. Era baru dalam pemerintahan yang dikenal sebagai Orde Baru dipimpin oleh Presiden A. Habibie, B. Susilo Bambang Yudhoyono, C. Soekarno, D. Soeharto. Jawabannya adalah D. Soeharto. Nomor 9. Kelebihan pemerintahan pada masa reformasi adalah kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul akibat penerapan konsep kebebasan tanpa batas, diantaranya sebagai berikut, kecuali A. Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa. B. Munculnya pergaulan bebas. C. Aksi anarkisme. D. Komunikasi yang tidak beretika. Jawabannya adalah A. Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 10. Kelebihan pemerintahan pada masa reformasi adalah kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul akibat penerapan konsep kebebasan tanpa batas, diantaranya sebagai berikut, kecuali A. Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa. B. Munculnya pergaulan bebas. C. Aksi anarkisme. D. Komunikasi yang tidak beretika. Jawabannya adalah A. Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 11. Yang termasuk keberhasilan pemerintahan Orde Reformasi
A. Inisiator pendirian ASEAN, B. Swasembada beras. C. Diduga terdapat tindakan KKN, D. Pembatasan masa jabatan presiden. Jawabannya adalah D. Pembatasan masa jabatan presiden. Nomor 12. Pancasila sebagai ideologi terbuka haruslah bersifat antisipatif. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila mampu A. Membangkitkan kesadaran hidup bernegara. B. Menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. C. Mengembangkan sikap saling mencintai. D. Mengatasi berbagai tantangan dan hambatan. Jawabannya adalah D. Mengatasi berbagai tantangan dan hambatan. Nomor 13. Berikut ini nilai yang tetap atau tidak berubah dari Pancasila, yaitu A. Nilai dasar. B. Nilai instrumental. C. Nilai praksis. D. Nilai kerohanian. Jawabannya adalah A. Nilai dasar. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut sesuai dengan nilai A. Nilai ketuhanan dalam Pancasila. B. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila. C. Nilai persatuan dalam Pancasila. D. Nilai kerakyatan dalam Pancasila. Jawabannya adalah B. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut sesuai dengan nilai A. Nilai ketuhanan dalam Pancasila. B. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila. C. Nilai persatuan dalam Pancasila. D. Nilai kerakyatan dalam Pancasila. Jawabannya adalah A. Nilai ketuhanan dalam Pancasila. Nomor 16. Berikut ini peristiwa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ditunjukkan oleh gambar. Jawabannya adalah gambar C. Nomor 17. Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi sebagai A. Cita-cita dan pandangan hidup. B. Dasar hukum dan dasar negara. C. Falsafah dan ideologi bangsa. D. Perjanjian luhur bangsa. Jawabannya adalah A. Cita-cita dan pandangan hidup. Nomor 18. Tokoh yang mencetuskan nama Pancasila dalam sidang BPUPKI adalah Jawabannya adalah gambar C. Nomor 19. Pancasila yang sah dan benar tercantum dalam A. Piagam Jakarta. B. Mukadimah. C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. D. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah D. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 20. Salah satu tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. B. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. C. Berkehidupan kebangsaan yang bebas. D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawabannya adalah D. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 21. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. B. Dasar negara mengatur pemerintahan negara. C. Cita-cita dan tujuan hidup bangsa. D. Gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia. Jawabannya adalah A. Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nomor 22. Salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pengalaman Pancasila untuk meningkatkan persatuan bangsa yaitu A. Menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. B. Melafalkan Pancasila dalam setiap pertemuan resmi. C. Melaksanakan pembangunan nasional yang menyeluruh dan terpadu. D. Menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Jawabannya adalah A. Menjadikan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Nomor 23. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama. Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila berkedudukan sebagai A. Tujuan bangsa, B. Budaya bangsa, C. Pandangan hidup bangsa, D. Kepribadian bangsa. Jawabannya adalah C. Pandangan hidup bangsa. Nomor 24. Berikut ini yang termasuk ciri orang yang bermoral Pancasila yaitu A. Semua masalah diselesaikan melalui musyawarah. B. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat. C. Perbuatannya selalu menguntungkan orang banyak. D. Mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri. Jawabannya adalah B. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat. Nomor 25. Menghargai hasil karya orang lain adalah sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ke-1, D. Sila kedua. Jawabannya adalah A. Sila kelima. Nomor 26. Tujuan Musso melakukan pemberontakan PKI Madiun adalah A. Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. B. Membentuk angkatan kelima di tubuh TNI yaitu petani yang disenjatai. C. Mempraktekkan ilmu yang didapat dari Soviet ajaran komunis. D. Mengajarkan ideologi komunis yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Jawabannya adalah A. Mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Nomor 27. Tiga fungsi pokok Pancasila antara lain A. Pandangan hidup, ideologi, dasar negara. B. Lambang negara, dasar negara, pertahanan negara. C. Jiwa bangsa, lambang negara, ideologi, D. Penguat, pemersatu, pengokoh. Jawabannya adalah A. Pandangan hidup, ideologi, dasar negara. Nomor 28. Berkaitan dengan adanya pengaruh budaya asing, kedudukan Pancasila yaitu sebagai A. Penyaring, B. Sebagai penangkal, C. Dasar negara, D. Pedoman hidup bangsa. Jawabannya adalah A. Penyaring. Nomor 29. Nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pertama kali dikukuhkan oleh A. Mr. Ahmad Subarjo, B. Insinyur Soekarno, C. Dr. Andes Mohatta, D. Mr. Moh Yamin. Jawabannya adalah B. Insinyur Soekarno. Nomor 30. Perbedaan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta dengan yang berlaku sekarang terletak pada sila A. Ke-1, B. Ke-3, C. Ke-2, D. Ke-4. Jawabannya adalah A. Ke-1. Soal berikutnya, dan lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini, pada link yang ada di deskripsi video. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ini hanya sebagai referensi saja untuk latihan. Selamat belajar, dan terima kasih.